Siapa sangka, berawal dari berbagi kamar mandi sempit di belakang kontrakan, aku justru berbagi ruangan dengan pemuda yang sudah kuanggap seperti anakku. Aku adalah istri yang setia dan penurut, tapi seketika runtuh, seketika saat melihat Denny, tetangga baruku keluar dari kamar mandi, hanya dengan sarung padanya, yang seolah menyihirku dan membuatku lupa akan statusku sebagai istri orang. Dan malam itu menjadi awal dari segala sesuatu yang mengubah hidupku selamanya. Malam itu, di saat aku tengah terlelap dalam mimpi, aku mendadak terbangun, lantaran merasa ada yang aneh pada diriku. Seperti ada yang sedang mondar-mandir, yang mengantarkan gelenyar aneh dalam diriku. Tak sadar, aku makin berseru, apalagi, sesuatu itu lambat laun makin menjadi. Dan ketika kesadaranku terkumpul sempurna, betapa terkejutnya aku saat mendapati Dani, pemuda yang sudah kuanggap seperti putraku sendiri. "Loh Dan, sejak kapan kamu?" ucapku, seraya berusaha menoleh ke kanan dan ke kiri, tapi jemari itu justru makin giat saja. Alhasil, aku kembali terhanyut dalam samudera, bahkan tanpa sadar, aku mulai menyambut baik akan hal itu. Entah sebuah keberuntungan atau apa, tapi yang jelas, aku begitu terhanyut dalam kondisi dan keadaan saat itu. Mungkin, seperti itulah sepenggal kisah yang masih kuingat, ketika pertama kali Dani memberikan kebaikan hatinya itu padaku. Dan semuanya itu bermula saat kepindahanku 2 tahun yang lalu, di mana, sebelum aku mengenal Dani, aku merupakan seorang istri yang penurut dengan apa kata suamiku. Dan di sanalah akhirnya aku berada, di kota orang merantau demi mengabdi pada suamiku, Mas Teguh, yang bekerja di kota sebagai office boy, pekerjaan yang biasa saja, dan masih jauh dari kata berkecukupan, karena penghasilan suamiku yang tidak seberapa banyak. Tapi, aku tetap bersyukur, Mas Teguh bekerja penuh waktu seharian, dan tak jarang, dia lembur bila ada acara di kantornya. Hal itu karena, uang lemburan yang tidak sedikit, dan uang tips yang diberikan para staf bila memerlukan bantuan suamiku, bisa untuk menambah penghasilannya. Aku yang menjadi istri di rumah, tak mempermasalahkan jam kerja suamiku, aku selalu mendukungnya, karena dia pun berjuang untuk keluarga kecil kami. Sebelumnya, namaku Desi, umurku sudah 52 tahun, dan setelah lamanya kami menikah, tapi kami masih belum diberi momongan. Mungkin sudah takdir, jika kami masih belum bisa mengemban amanah yang begitu besar, akan kehadiran anak di tengah keluarga kecil kami, dengan penghasilan kami yang pas-pasan. Pada umumnya, aku hanya seorang istri biasa, yang sehari-hari dihabiskan dengan pekerjaan rumah. Kami tinggal di rumah kontrakan sepetak, yang tempatnya agak menjorok ke belakang, agak sedikit terpisah dengan rumah kontrakan yang lain. Sebenarnya, rumah yang kami tempati, dulunya bukanlah rumah kontrakan, rumah itu adalah rumah 2 orang bersaudara yang kemudian memutuskan untuk pindah ke kampung halaman. Dan rumah itu akhirnya dikontrakkan, daripada tidak ditempati, yang malah membuat rumah bisa rusak. Meskipun dari luar terdapat 2 pintu seperti rumah kontrakan pada umumnya, namun, hanya ada 1 kamar mandi, dan air ledeng untuk mencuci di belakang. Sehingga, apabila ada penghuni kontrakan di sebelah, kami harus berbagi kamar mandi dan tempat untuk mencuci. Selama aku menempati kontrakan itu,
Penghuni di sebelah terus bergonta-ganti, mulai dari yang belum menikah, sampai yang sudah menikah, tapi tak bertahan lama, karena kamar mandi yang berada di belakang, dan harus berbagi. Meskipun kami sama-sama bergantian untuk menggunakannya, aku tak ambil pusing, begitupun dengan suamiku, karena memang, harga sewa kontrakan kami memang lebih murah daripada yang lain, sehingga, bagaimanapun keadaannya, kami tetap bertahan untuk menyewa kontrakan rumah itu. Kami jelas tak memiliki uang sewa lebih, jadi, sebisa mungkin, kami betah dengan kontrakan yang kami huni itu. Singkatnya, suamiku sudah berangkat kerja seperti biasa. Aku membawa cucian ke belakang, karena sudah lama aku tinggal sendiri, dan merasa kalau kontrakan itu tak berpenghuni, maka aku merasa bebas berpakaian apa saja sesuka hatiku. Daster sederhana adalah pilihanku, dengan tali kecil yang menyamping di pundakku. Daster yang tersebut juga hanya sebatas lutut, hingga aku bisa bebas memulai aktivitas hari-hariku. Selain itu, aku juga tak perlu menggunakan tudung saji anugerahku, agar lebih santai dan sejuk pastinya. Dan di saat aku sedang mencuci sambil menunduk-nunduk, tentu saja, bisa dibayangkan, jika di depanku ada orang, sudah pasti bisa memperhatikan panorama alam yang sangat indah tersebut. Saat mencuci, biasanya, air cucian tersebut sebagian membasahi daster, dan alhasil, lika-liku kehidupan itu agak tercetak dengan sendirinya. Di saat aku tengah mencuci pakaianku, sampai tak lama kemudian, permisi tante, tiba-tiba, ada suara yang menyapaku. Aku pun mendongak, mendapati seorang pemuda rupawan dengan kulit kecoklatan. Aku begitu kaget, namun aku tetap menunduk, karena sedang melihat bajuku. Sementara pemuda itu justru seperti salah tingkah, tapi tetap melirik ke arahku, dan tersenyum tersipu. Mau ke kamar mandi ya? Ya udah silakan, saya kira belum ada orang di kontrakan sebelah, ucapku, seraya membetulkan daster. Iya tante. Saya baru kemarin sore pindah, jadi nggak sempat kenalan sama tante, ucapnya sambil tersenyum canggung. Oh, ya udah silakan, maaf ya, saya ganggu, saya lagi nyuci soalnya, ucapku mempersilahkannya. Dia pun bergegas masuk ke kamar mandi, sementara Ame lanjutkan mencuci cucian yang tinggal sedikit, lalu kemudian menjemurnya. Tak lama kemudian, pemuda itu keluar kamar mandi dalam keadaan segar. Aku yang memandangnya pun sempat tak berkedip. Bagaimana tidak, perawakannya sangat proporsional, kekar, dan kotak, seperti sering berlatih di gym. Otot lengannya juga kokoh, mungkin ia bekerja dengan pekerjaan yang berat, sehingga membentuk bidang seperti itu. Sebelum masuk ke kamar mandi, dia menggunakan kaos dan sarung, tapi setelah mandi, malah dengan sarung saja. Oh iya tante, kenalin, nama saya Dani, ucapnya. Dia menghampiriku yang masih melongok sambil mengulurkan tangannya yang kokoh itu. Saya Desi, sahutku, sambil menyambut uluran tangan itu. Saat menggenggam tangan itu, tanganku terasa hangat, karena saking mungilnya tanganku digenggam pemuda itu. Saya panggil tante aja ya, biar akrab, ucapnya. Dengan genggaman tangan kami yang masih belum terlepas, dan aku pun memang sengaja membiarkan genggam tanganku lama, sampai tiba-tiba, perutnya berbunyi kriuk-kriuk, dan ia mendadak jadi salah tingkah, sementara aku tertawa ketika perutnya berbunyi.
Tanpa pikir lagi, aku menarik tangannya menuju meja makanku yang berada di dalam rumah. Setelah mempersilakannya duduk, aku pun menunjukkan menu makanan yang sudah tertata di meja makan. "Makan dulu nak, tante masak banyak loh hari ini," ucapku. Dengan cekatan, aku mengambilkan berbagai macam makanan ke piring. "Maaf Tan, Dani jadi ngerepotin tante nih," ujarnya. "Udah, nggak usah sungkan, daripada nak Dani masih nyari makan di luar, keburu lapar kan, mending makan di rumah tante aja, tapi ya gitu, tante masak seadanya, rasanya juga pas-pasan," ujarku. "Ini udah lebih dari cukup kok Tan, saya malah sangat bersyukur loh," ucapnya, sambil makan dengan lahap. Aku pun hanya tersenyum menjawabnya. Sampai beberapa saat setelah makan, Dani pergi ke tandas, aku pun merapikan piring kotor dan bergegas mencucinya. "Dani bantuin ya Tan," suara Dani mendadak terdengar mengagetkanku. Sesaat aku terlonjak, bahkan menabrak Dani yang sudah ada di belakangku. Refleks ia menangkapku agar aku tak terjatuh. Aku menolehkan kepala ke samping, sementara ia hanya tersenyum menunduk, karena perbedaan tinggi postur kami yang berbeda. "Ih nak Dani, ngagetin aja," ucapku. Saat itu, entah kenapa kami seperti teman lama yang tak lagi canggung bercanda berdua. "Tante ngelamun sih, jadi kaget kan, sini Danu bantuin," ujarnya. "Udah, istirahat dulu sana, pasti capek kan," kataku sambil mendorongnya pelan. Tapi yang ada, Dani justru terkekeh geli melihatku seperti itu. "Nggak ah Tan, saya pengen istirahat ditemani tante gimana," candaannya padaku. "Ah nak Dani bisa aja, nanti tante bisa capek kan kalau nemen aja nak Dani istirahat," balasku dengan candaan juga. "Gak akan capek kok Tan, malah bisa bahagia loh," katanya sambil tersenyum penuh arti. Wajahku bersemu menyadari maksud ucapannya. "Hus, ya udah sana pergi," ucapku padanya, sambil mendorongnya menjauh. Dan ia pun tertawa terbahak-bahak sambil berjalan menuju ruangannya, meninggalkanku dengan pikiran yang melalang buana akibat obrolan itu. Sejak itu, hari-hariku tak lagi sepi, karena saat suamiku berangkat kerja, waktunya Dani pulang dari kerja. Keduanya hampir tak pernah bertemu, karena jam kerjanya yang berbeda. Sebagai pekerja serabutan di pasar, Dani kerja mulai sore sampai subuh. Setelah sampai di rumah, dia pun menyempatkan waktu untuk sekedar ngobrol denganku, atau melakukan aktivitas bersama, seperti mencuci baju, ataupun masak makanan. Dani bahkan memberiku uang belanja, sebagai bentuk terima kasihnya padaku yang selalu memasak. Sampai suatu pagi, kejadian tak disangka justru merubah keakrabanku dengannya. Pagi itu suamiku sudah berangkat kerja, kerjaan rumah sudah selesai ku kerjakan. Biasanya, pada jam tersebut, Dani sudah pulang, tapi berbeda pada pagi itu, tak ada tanda-tanda kepulangannya, mungkin ia lagi banyak kerjaan. Aku melongok ke rumahnya. Aku mencoba membuka pintu belakang yang ternyata tak terkunci. Melihat rumahnya berantakan, aku pun segera merapikannya. Kulihat baju kotor berserakan, aku lanjut masuk ke kamarnya dan merapikan semua. Namun tiba-tiba, ada suara dari belakang mengagetkanku. Saat aku menoleh ke belakang, nampak Dani sedang bersandar di kusen pintu sambil memperhatikanku.
Maaf Nak Dani, Tante lancang masuk ke sini, kataku gugup. Tapi anehnya, Dani justru tersenyum sambil melangkah ke arahku. Apa gini ya Tan rasanya kalau ada istri di rumah, pulang kerja disambut sama istri, ucap Dani bertanya padaku. Aku bernafas lega, lantaran ku kira Dani akan marah padaku, tapi ternyata justru sebaliknya. Ya udah, anggap aja tante ini istri pura-pura Nak Dani aja gimana, jawabku menanggapi guyonannya. Tante gak bercanda kan? Tanyanya seperti serius dalam guyonan. Belum sempat aku menjawab, dia justru mendorong lembut duduk di tepi tempat peristirahatan, lalu tiba-tiba kepalanya di pangkuku. Nak Dani, ujarku, yang begitu terkejut dengan keadaan itu. Bentar aja ya Tan, Sata capek banget abis pulang kerja dari pasar, keluhnya. Aku yang tak tega mendengarnya pun, refleks mengusap rambut, dan lambat laun, aku justru mengantarkannya ke alam mimpi dengan cepat. Aku sungguh tak menyangka bisa akrab sebegitu cepatnya. Dengkuran Dani terdengar seolah menjadi alunan merdu. Pagi itu, aku yang mendengarnya pun ikut mengantuk, dan istirahat di samping. Tapi kira-kira 1 jam setelah itu mendadak aku terbangun, lantaran merasa ada yang aneh. Aku mendapati Dani tengah naik tahta saat itu. Aku tak tahu kapan perginya jajaran kabinet serta segitiga bermuda yang semula ada. Dani sibuk memberi perhatiannya, sementara aku sendiri ingin menghalau niat baik itu, tapi yang ada, aku justru terhanyut dalam lautan. Dia yang menyadari, aku terjaga, lantas mendongak. Aku berusaha menepis sambutan kebaikan itu dengan menoleh ke kanan ke kiri, tapi jemari itu justru makin menjadi lagi dengan sigapnya. Alhasil, aku kembali terhanyut lagi dalam lautan, bahkan tanpa sadar, aku mulai menyambut salam itu, dan setiap protesku dibungkam dengan sambutan yang kuterima pula. Saat itu, semakin aku menghalau keadaan, semakin pula keinginan itu menjadi. Sehingga, tsunami dari lautan pun melanda negeri. Jujur, harus kuakui, salam kebaikan itu benar-benar berbeda dengan tingkah suamiku. Dani memperhatikanku, lalu memujiku sepenuh hati. Wajahku yang sedari tadi sudah bersemu sedari tadi, justru makin bersemu karena pujian itu. Dia kemudian kembali memberi sambutannya, tapi berbeda dari sambutan salam tadi. Aku justru menyambut sambutan salam kebaikan itu dengan antusias, bahkan menyiapkan sajian kebaikan itu. Mendapati hal itu, Dani pun demikian, aku pun sedikit kaget dengan penampakan perahu motor itu. Bahkan, sempat pula berpikir, apa cukup untuk melewati Samudra Biru, tapi ternyata, kekhawatiran itu tak jadi masalah, karena rupanya, Dani dengan lancar jaya melajukan pelayaran tanpa kendala yang berarti. Hingga pada waktu yang ditunggu, akhirnya, baik aku maupun Dani pun tiba pada tujuan yang kami cari. Dani, kamu kok? Ucapanku kembali terhenti, karena lebih dulu ada rangkulan tanda terima kasihnya padaku. Aku yang masih sungkan dan malu, akhirnya tak bisa bicara. Dalam hatiku berpikir, betapa buruknya diriku, yang masih bisa senantiasa menyambut niat baik tetanggaku itu, padahal, sudah jelas aku bersuami. Tapi rasanya terlambat untuk menyesali yang sudah kulalui itu. Tak terasa, air mataku mulai menitik, Dani lagi-lagi memberi rangkul sambil meminta maaf. Sejak kejadian itu,
Aku seperti tak punya muka lagi di depan tetanggaku itu, begitu pula dengan Denny. Entah kenapa, kami sama-sama menghindar. Tapi, aku tetap menyediakan masakan untuk dia makan seharian, yang ku kemas dalam rantang, dan ku letakkan di bangku dekat pintu belakang rumahnya. Kalau dia sedang ada di rumah sepulang kerja, aku akan mengerjakan pekerjaan rumah tangga yang ada di dalam rumah. Aku memilih pekerjaan menyapu, mengepel, lipat baju dan setrika. Kuusahakan untuk tidak ke belakang rumah, agar tidak berjumpa dengannya. Bahkan, sejak itu pula, kegiatanku semakin padat, karena mulai menitipkan masakan-masakanku ke warung-warung untuk memperoleh penghasilan sendiri. Sejak merasa bersalah kepada suamiku, aku merasa tak pantas bersanding dengannya. Aku tetap menjalankan tugasku sebagai seorang istri, tapi aku tak lagi menunaikan ibadah tersebut. Aku sendiri takut jika membedakan perlakuan suamiku dengan tetanggaku. Dan entah kenapa, sejak itu pula, suamiku makin dingin perlakuannya padaku. Sikapnya juga makin hambar, dan hal itu membuatku harus berusaha mencari rezeki lain, karena aku berjanji akan berpisah dengannya. Aku tak bisa diam dalam situasi seperti itu. Bagiku, pernikahan yang tak ada komunikasi di dalamnya sama saja bohong, dan aku tak bisa melanjutkannya. Dan beruntungnya, akhirnya usahaku sedikit demi sedikit mulai membuahkan hasil. Sedikit banyak, ada saja yang pesan masakanku, dan hal itu patut disyukuri, hingga puncaknya adalah, ketika suami cerai, dia memutuskan untuk pindah rumah, dengan alasan kami tidak memiliki kecocokan lagi. Aku pun ikhlas menerimanya, apalagi, sampai beberapa tahun pernikahan kami masih belum dikaruniai momongan. Aku menyadari, mungkin akulah yang bermasalah, dan mantan suamiku berhak mendapatkan yang lebih baik dariku. Sementara kabar tetangga sebelah kontrakanku masih tetap sama. Ia sering memukul pelan tembok perbatasan kami, sebagai tanda dia pulang, atau berangkat kerja. Harus kuakui, aku begitu merindukannya, rindu canda tawanya, rindu perlakuan yang ia beri, bahkan rindu akan kebersamaan yang dulu pernah kami lalui bersama. Suatu malam, tepatnya seminggu setelah aku dan suamiku berpisah, malam itu, aku buru-buru masuk ke kamar mandi hendak membuang hajat. Saat itu, jam sudah menunjukkan pukul 7 malam. Lantaran yakin tetanggaku belum pulang dari pasar, maka aku berani masuk kamar mandi, dan pasti tak akan bertemu dengan tetanggaku. Walaupun dengan daster biasa, aku juga tidak takut, karena pasti tak ada siapa-siapa yang akan kutemui. Aku pun bergegas masuk kamar mandi, dan menyelesaikan urusanku. Tapi rupanya, pada saat selesai dan hendak membuka pintu, mendadak aku terkejut mendapati Dani menatapku tajam di depan pintu. Aku refleks mundur. Dani terus memperhatikanku dengan sorot mata tajam, seolah menyiratkan kerinduan. Pada saat hendak masuk, aku pun terpaksa mundur makin menjauh. "Dani, kamu mau apa?" tanyaku terus berjalan mundur, tanpa menoleh. Tapi sayangnya, pada saat aku mundur, tak sengaja menginjak lantai licin. Mendadak aku oleng. Namun dengan sigap, Dani menangkapku. Secara refleks pula, tanganku berada di pundaknya. Aku yang kaget pun hanya menunduk dengan wajah tersipu. Tapi, tanpa dikira, ia meraih dagu, membuatku mendongak.
Kami berpandangan sesaat, sebelum akhirnya silaturahmi bibir pun tercipta. Saat itu, sambutan yang seolah menyiratkan kerinduan, karena tak pernah bertemu beberapa waktu terakhir. Entah kenapa, aku pun menyambut kebaikan hatinya itu. Belum lagi, ketika dia mulai membawa dengan rangkul, menuju tempat di mana kami dulu pernah bercengkrama. Jantungku berdetak tak karuan, dia meletakkanku di singgasana raja, tempat yang pernah menjadi saksi bisu, kini kembali menjadi saksi rapat paripurna negara itu lagi. Aku tak bisa berpikir jernih. Nak Dani, kok gini lagi sih, ucapku. Karena gemas mendengar ucapanku, tanpa menjawab, Dani serta-merta menambah volume laju motor itu. Sementara aku, yang lambat laun juga tak sabaran, akhirnya merubah haluan. Sontak Dani kaget, tapi setelahnya ia tersenyum senang karena ulahku itu. Malam itu, kembali rapat paripurna pun berlangsung alot. Aku bahkan tak ingat berapa kali Dani meletakkan pundi-pundi kebaikannya itu, tapi yang pasti, tak ada lagi sesal, karena aku pun sangat menantikan hal baik itu. Kenapa Nak Dani nggak kerja hari ini, padahal tante kira tadi kerja loh, tanyaku sesaat, setelah menyelesaikan satu sesi rapat paripurna negara itu. Lagi nggak semangat kerjanya Tan, kepikiran Tante Desi. Tadi pas dengar suara pintu belakang dibuka, saya langsung keluar juga, dan berharap itu Tante, bukan suami Tante, jelasnya, yang membuatku terkekeh pelan. Terus, kenapa istri orang ini malah dibawa ke sini? Nanti kalau suaminya nyari gimana? Tanyaku, yang sengaja mengerjainya. Biarin aja, Dani bakalan minta baik-baik sama suaminya. Kalau Dani cinta banget sama istrinya, sahutnya sambil mencubitku. Aku pun tersenyum bahagia, tante juga kok Nak Dani, ucapku dengan lirih, binar kebahagiaan dari matanya. Kembali dia menghaturkan sambutan kebaikan, dan akhirnya, kami kembali mengulang rapat paripurna negara itu hingga pagi tiba. Hari itu juga aku pun menjelaskan pada Dani, jika aku sudah pisah dengan suamiku, seminggu setelah kami rapat paripurna pertama. Aku tak ingin menjadi duri dalam pernikahan kami, karena hatiku telah berpaling dari suamiku. Dani pun menyambut dengan sukacita. Kami pun akhirnya menikah, dan dia mengajakku pindah dari rumah kontrakan itu. Alasannya, karena ia takut penghuni baru akan jatuh cinta kepada istrinya. Dia takut kisah kami akan menimpa dirinya sendiri. Aku sendiri hanya tersenyum, karena merasa dicintai olehnya. Kami pun hidup bahagia di tempat yang baru, dan juga mencoba bisnis baru di bidang kuliner, agar penghasilan yang didapat lebih besar.